adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik dong Kak. Wah, senang sekali ya Kak, kalau adik-adik semuanya masih setia dan sudah duduk yang manis untuk ikut ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Iya, kakak juga berharap supaya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat, serta penuh semangat untuk memuji Tuhan. Betul Kak, tapi sebelum memuji Tuhan, kakak punya sesuatu. Apa tuh Kak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Kak, adik-adik di rumah juga pengen tahu kan? Nah, tuh Kak, adik-adik semua pengen tahu. Oke, baiklah. Akan kakak kasih tahu. Ini adalah peta. Katakan peta, katakan peta. Oh, peta. Petanya mana Kak? Tapi untuk apa Kak? Kok pakai peta sih? Kita kan mau muji Tuhan, jadi petanya buat apa Kak? Petanya itu buat kita jalan-jalan Kak. Ah, yang benar Kak, jadi kita jalan-jalan nih, asyik dong. Iya Kak, kita akan ajak adik-adik jalan-jalan ke tempat-tempat yang Tuhan Yesus pernah datangi. Adik-adik, mau kan ikut kita jalan-jalan? Pasti mau dong Kak, ya kan adik-adik? Oke, kalau gitu coba kakak lihat dulu ya. Kita akan pergi kemana dulu nih ya? Oh, berdasarkan peta ini kita akan pergi ke Golgota Kak. Ke Golgota ya Kak? Oke, tapi kita kesana naik apa nih Kak? Kayaknya naik pesawat deh. Soalnya kita kan akan pergi ke bukit. Karena Golgota itu kan ada di atas bukit Kak. Oh gitu, baiklah Kak. Ayo adik-adik, kita berangkat. Nah adik-adik, sekarang kita udah ada di pesawat. Coba lihat tuh, pemandangannya indah bukan? Iya Kak, pemandangannya indah ya. Oke adik-adik, mari sekarang kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih karunia, kemurahan, kebaikan-Mu kepada kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam hari tadi dalam tidur kami, hingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran, dan nafas kehidupan yang baru daripada-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami pada saat ini, di mana pada saat ini Tuhan, kami masih dapat berbakti, berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi kami semua, mengurapi adik-adik kami semua di rumahnya masing-masing dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka Tuhan bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di Bukit Golgota. Iya Kak, betul. Tapi Kak, itu kok ada salib ya Kak? Ada apa ya Kak? Itu Tuhan Yesus yang disalib Kak. Yang mana Kak? Itu salibnya yang di tengah. Kenapa dia disalib Kak? Apa dia salah? Enggak Kak, dia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Padahal dia gak bersalah. Tapi karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, makanya dia rela mati disalib untuk kita semua. Kasihan ya Kak, Tuhan Yesus sampai disiksa, dipaku, dan dikasih mahkota duri untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Badannya sampai hancur begitu. Sedih aku Kak kalau mengingat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar itu. Iya Kak. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk kita semua. Karena dia begitu mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Setelah kita dari Bukit Golgota, kita mau kemana lagi ya Kak? Benar ya Kak? Ya, Kakak lihat peta dulu, katakan peta, katakan peta. Oh, sekarang kita akan menuju ke Sungai Yordan. Wah Kak, ada apa ya di sana? Nanti kita lihat ya, kalau sudah sampai di sana. Oke Kak, terus kita ke sana mau naik apa nih Kak? Karena kita mau ke sungai, berarti kita naik kapal dong. Bukan naik getek kan Kak? Ya enggak lah, nanti kita bisa tenggelam Kak, kalau naik getek. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di atas kapal. Kita akan pergi ke Sungai Yordan. Mari kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan penuh sukacita dan semangat, adik-adik kita bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita udah sampai di Sungai Yordan. Wah, ada apa tuh Kak? Kok banyak orang yang berdiri di sekitar Sungai Yordan? Oh, mereka itu mau dibaptis, Kak. Terus orang yang di dalam Sungai Yordan itu siapa Kak? Oh, dia itu namanya Yohanes Pembaptis, Kak. Dia yang membaptis Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesusnya mana ya Kak? Kayaknya belum ada deh. Oh, itu dia Kak, sudah datang. Iya, Kak. Tuhan Yesus minta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Iya betul Kak, itu Tuhan Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kak, denger gak ya? Dengar apa? Itu ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara siapa ya Kak? Kok gak kelihatan orangnya, cuma suaranya aja. Iya, itu suara dari Allah Bapa. Makanya gak kelihatan, Kak. Cuma suaranya saja yang terdengar dari langit. Oh gitu. Kak, coba lihat itu. Langit terbuka dan ada burung merpati yang turun atas Tuhan Yesus. Kakak lihat gak? Iya, lihat. Itu artinya apa ya Kak? Burung merpati itu melambangkan Roh Kudus, Kak. Oh begitu. Iya, itu juga menandakan bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Wah, luar biasa ya Kak pemandangan yang baru saja kita lihat. Tuhan Yesus begitu taat dan baik, makanya Allah berkenan kepadanya. Adik-adik, kita akan lanjutkan perjalanan kita ya. Sekarang kita mau kemana lagi nih Kak? Sudah capek ya, Kak? Enggak Kak, belum. Adik yang di rumah sudah capek belum jalan-jalannya? Belum, Kak. Adik-adik masih semangat kan? Ikut kita jalan-jalan. Tenang aja adik-adik, tinggal satu tempat lagi yang akan kita datangi. Kemana itu Kak? Bentar ya, Kakak lihat peta lagi. Katakan peta, katakan peta. Menurut peta, kayaknya kita akan ke Nazaret deh. Enggak Kak, kita enggak ke situ. Loh, kenapa Kak? Karena di sana ada Kak Siska. Biar nanti Kak Siska saja yang bercerita apa yang terjadi di Nazaret sewaktu membawakan firman Tuhan, Kak. Oh gitu, jadi kita sekarang mau kemana Kak? Menurut Kakak, kayaknya sebaiknya kita pergi ke Taman Getsemani aja deh. Oh, ada apa ya Kak di sana? Nanti kita lihat saja di sana ya. Oke Kak, ayo adik-adik kita berangkat. Iya Kak, kita naik apa ya ke sana? Gimana kalau kita naik kereta, Kak? Kan tadi kita udah naik pesawat dan naik kapal. Jadi sekarang kita naik kereta aja Kak. Gimana Kak, setuju nggak? Setuju dong Kak, adik-adik juga setuju kan? Kalau setuju, mari kita berangkat. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di kereta. Pemandangannya indah-indah loh di sepanjang jalan. Iya betul Kak, indah sekali. Nah, sekarang kita sudah sampai di Taman Getsemani adik-adik. Tapi jangan ribut ya, karena ada seseorang yang lagi berdoa. Iya Kak, itu Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Ya ampun Kak, coba lihat itu. Tuhan Yesus sampai mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Iya, betul itu Kak. Makanya di saat seperti ini, mari kita menyanyikan lagu untuk Tuhan dengan mengatakan bahwa kita cinta Dia. Mari adik-adik, sambil mempersiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi In Moment Like This.
In moments like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord. 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 I love you. In moments like this, in moments like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord. 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 I love you. Singing I love you, Lord. 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 I love you. Singing I love you, Lord. I love you. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, saat ini kakak punya gambar. Kita lihat ya. Nah, coba menurut kamu gambar apakah ini? Coba tebak. Ya, betul sekali. Pinter. Ini adalah gambar tentang asisten rumah tangga atau mbak yang bantu-bantu di rumah kita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Adakah yang punya mbak juga di rumah? Ayo, kakak mau tanya. Siapa yang tahu apa sih tugas mbak itu di rumah? Ya, betul sekali. Mbak melakukan tugas sesuai dengan yang diperintahkan tuannya, yaitu papa mama kita di rumah. Supaya apa? Supaya papa mama
senang. Nah, adik-adik, sekarang kakak juga punya sebuah video. Kita tonton sama-sama ya. Malaikat bertemu Maria. Pernahkah kamu melihat malaikat? Di kota Nazaret di Galilea, tinggallah seorang muda bernama Maria. Maria akan segera menikah dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari Allah mengirim malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Maria takut sebab dia belum pernah bertemu dengan malaikat sebelumnya. Kata malaikat Gabriel itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tak akan berkesudahan." Maria bertanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami." Malaikat itu menjawab, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria bersujud dan berkata, "Aku mengasihi Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan Maria. Nah, lewat video hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik, malaikat Gabriel berkata bahwa Ibu Maria akan mengandung bayi laki-laki dan harus menamainya Yesus. Agak sulit ya, karena Maria belum menikah. Tapi malaikat bilang kepada Ibu Maria bahwa Roh Kudus akan turun atas Ibu Maria dan menaungi Ibu Maria. Saat Ibu Maria mendengar itu, ia dengan rendah hati dan taat kepada Allah, ia pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ibu Maria menerima apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Kenapa? Karena Ibu Maria mau mempersembahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Walau nantinya bisa aja loh itu menjadi sulit, tapi Ibu Maria tahu Tuhan akan memelihara dan melindunginya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah mempersembahkan hidup. Apa adik-adik? Sekali lagi kita katakan sama-sama, mempersembahkan hidup. Nah, adik-adik, Maria adalah hamba Tuhan yang dipakai Allah untuk melahirkan Yesus Kristus secara fisik ke dunia ini. Sedangkan kita adalah hamba Tuhan. Seperti sikap seorang hamba, maka kita harus taat pada perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Ibu Maria ini, bagaimana ia hidup dan mempersembahkan hidupnya untuk melakukan yang Tuhan mau, Maria menjadi hamba Tuhan dengan menerima perkataan Tuhan itu. Ia mengandung dan melahirkan bayi Yesus ke bumi. Ibu Maria memiliki sikap yang taat dan rendah hati karena mempercayai dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, coba lihat, kakak punya gambar lagi loh. Nah, saat ini juga ada banyak sekali dokter dan juga perawat yang sudah tertular virus corona, bahkan banyak yang meninggal. Kenapa ya dokter dan perawat itu mau? Ayo, siapa yang tahu?
Itu karena para dokter dan perawat itu ternyata memiliki hati yang baik. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk menolong orang lain yang sedang sakit. Adik-adik juga bisa loh mempersembahkan kehidupan adik-adik walaupun kalian saat ini masih kecil. Bagaimana caranya mempersembahkan hidup? Ayo, perhatikan baik-baik. Dengan taat melakukan firman Tuhan. Kita sudah menjadi hamba Tuhan menurut kehendaknya jika misalkan kita 1. Mau mendengar, melihat, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. 2. Setia mendengarkan guru yang mengajar. 3. Mau melakukan pekerjaan rumah yang disuruh. 4. Membantu orang tua, misalkan menjaga adik. 5. Melayani di gereja. 6. Saat beribadah, berdoa dan memuji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. 7. Saling mengasihi, misalkan mengambil air minum untuk papa atau orang lain yang membutuhkan. Nah, kalau kakak sendiri, bagi kakak guru sekolah minggu, dengan mempersiapkan materi ajar, lalu kakak mengajarkannya dengan baik. Nah, adik-adik, hal ini terjadi bagaimana? Karena kasih Allah kepada manusia, kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita tidak dibiarkan Tuhan sendirian mencari kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang berasal dari kita tidak akan sampai kepada Allah. Oleh karena itu, Tuhan Allah membuka jalan dengan apa? Dengan menyatakan dirinya kepada manusia. Melalui kehadirannya menjadi manusia. Sama seperti kita. Hanya bedanya Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Nah, adik-adik, untuk hari ini kita punya tugas. Kakak mulai dari kelas Musa. Dari kelas Musa, ayat hafalannya diambil dari Lukas pasal 1 ayat 38. Bunyinya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan aktivitasnya adalah menyanyikan lagu hati sebagai hamba bersama keluarga. Ada papa, ada mama, kakak atau adik. Lalu kalian videokan, kirim ke grup kalau sudah selesai. Kemudian untuk kelas Esra dan Daniel, ayat hafalannya diambil dari Lukas pasal 1 ayat 38. Bunyinya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan aktivitas yang harus dilakukan adalah membuat gantungan kertas pola awan seperti contoh yang ini ya. Oke, kalau ada yang bingung nanti boleh bertanya. Kemudian dari kelas Yosua dan remaja, ayat hafalannya diambil dari Efesus pasal 6 ayat 5. Bunyinya, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, untuk aktivitasnya kelas Yosua dan remaja, kalian boleh menjawab 2 pertanyaan ini. Nanti menjawabnya boleh pakai video. Kak, aku nggak mau pakai video, maunya audio. Boleh video atau audio. Yang pertama adalah coba kamu sebutkan hal lain yang dapat kamu persembahkan kepada Tuhan. Hal lain ya, selain rumah, selain uang, selain menolong orang lain. Ada lagi nggak yang bisa kamu persembahkan? Oke, kemudian yang kedua adalah apakah di antara kalian
ada yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi pendeta. Nah, seperti biasa adik-adik, kalau sudah selesai ya, nanti tugasnya boleh kirimkan ke WA grup kita. Pastikan kalian semua mengerjakan dan mengumpulkan ya. Pasti kalian terberkati. Nah, sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ingat, kita adalah hamba Tuhan yang mau setia dan melakukan kehendaknya. Dan sebagai hamba, kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Seperti yang tadi kakak ulangin. 1. Mau mendengar, melihat, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. 2. Setia mendengarkan guru yang mengajar. 3. Mau melakukan pekerjaan rumah yang disuruh. 4. Mau membantu orang tua, misalkan dengan menjaga adik. 5. Melayani di gereja. 6. Saat beribadah, berdoa, dan memuji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. 7. Saling mengasihi, misalkan dengan mengambil air minum untuk papa atau orang lain yang membutuhkan. Dan bagi kakak sendiri, kakak harus ingatkan bahwa kakak sebagai guru sekolah minggu harus mempersiapkan materi ajar kakak, dan kakak harus menyampaikannya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami bisa mempersembahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami. Meskipun kami kecil, meskipun kami masih remaja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan pakai kami, Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikianlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, papa mama, kakak adik kami, bahkan seluruh keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang boleh mengajari kami. Berkati kehidupan mereka, beri hikmat bijaksana yang lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diberkati tidak dengan firman Tuhannya? Pastinya diberkati dong Kak. Iya adik-adik, mari ya mau mempersembahkan hidupnya supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita juga bisa mempersembahkan hidup kita untuk dipakai menjadi alatnya. Iya, itu betul Kak. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih.
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hidup kami, hidup adik-adik kami Tuhan, seperti Maria Tuhan yang mau dipakai untuk melayani-Mu Tuhan, dan biarlah juga kami mau melayani-Mu ke segala tempat Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami telah boleh memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Berkati hidup kami masing-masing Tuhan, terpujilah Engkau, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik semua dimanapun berada, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.